Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan materi sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Duansa Bimitar Putra dan program studi D4 Teknologi Pakan Ternak semester 2 Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Iman sebagai pondasi utama kehidupan seorang muslim. Materi ini akan membahas pengertian iman, dalil Al-Quran, dan hadis tentang iman, pentingnya iman dalam kehidupan, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membawa wawasan serta semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman yang kita rahmati Allah, mungkin kita sering mendengar kata iman, tetapi sudahkah kita benar-benar memahami maknanya secara bahasa? Iman berarti percaya atau membenarkan, sedangkan menurut syariat Islam, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Artinya, iman bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi juga harus terlibat dalam perilaku kita sehari-hari. Mengapa iman sangat penting? Karena iman merupakan pondasi dari seluruh amal ibadah seorang muslim. Dengan iman yang kuat, seseorang akan terdorong untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, serta memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib menjaga dan meningkatkan keimanannya sepanjang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa muslim wajib mengimani 6 rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadair, baik maupun buruk. Keenam rukun iman ini menjadi dasar keyakinan setiap muslim. Jika salah satunya tidak diyakini, maka keimanannya seorang belum sempurna. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang iman dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dalam hadis tersebut, ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Rasulullah tentang iman, beliau menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini merupakan bahwa iman memiliki landasan yang jelas. Seorang muslim tidak cukup hanya mengatakan dirinya beriman, tetapi harus memahami dan meyakini seluruh rukun iman tersebut. Rasulullah juga bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa iman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga melalui akhlak yang baik dan kemudian terhadap sesama. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dengan menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan kewajiban yang menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga sholat berarti berusaha menjaga hubungannya dengan Allah. Kedua, berkata jujur. Dalam setiap keadaan, kejujuran adalah
Salah satu akhlak yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, walaupun terkadang berkata jujur terasa sulit, seorang yang beriman akan tetap memilih kejujuran karena yakin bahwa Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Yang ketiga, menghormati orang tua, guru, dosen, dan sesama. Sikap hormat dan sopan santun merupakan bagian dari akhlak seorang mukmin. Rasulullah mengajarkan agar kita saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Keempat, menjauhi perbuatan maksiat seperti berbohong, menyontek, mencuri, berkata kasar, dan menyebarkan fitnah. Orang yang memiliki iman akan selalu berusaha menggagalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah meskipun tidak ada yang melihat, karena ia yakin Allah Maha melihat. Kelima, menjaga amanah dan bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Kita harus mengerjakan tugas dengan jujur, disiplin, serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Sikap tersebut merupakan salah satu bentuk pengamatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa iman seseorang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman akan bertambah apabila kita rajin beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majelis ilmu, dan memperbanyak amal soleh. Sebaiknya iman dapat berkurang apabila kita sering melakukan maksiat, meninggalkan sholat, lalai mengingat Allah, dan mengikuti hawa nafsu. Di zaman sekarang, tantangan untuk menjaga iman semakin besar. Kemajuan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat membawa pengaruh negatif apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Oleh karena itu, kita harus mampu memilih lingkungan pergaulan yang baik, menyaring informasi yang kita terima, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat dan menilai ibadah. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha menjaga keimanan kita. Jangan sampai kesibukan kuliah, pekerjaan, ataupun aktivitas sehari-hari membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sejati bukan hanya berasal dari harta, jabatan, atau kesuksesan dunia, tetapi juga dari hati yang dipenuhi dengan keimanan. Sebagai mahasiswa, kita dapat menunjukkan keimanan melalui hal-hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab, tidak menyontek saat ujian, menjaga amanah ketika diberi tugas, membantu teman yang membutuhkan, menjaga ucapan, serta selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Perbuatan-perbuatan kecil seperti inilah yang mencerminkan bahwa iman tidak hanya ada di dalam hati, tetapi juga diwujudkan tindakan nyata. Sebagai penutup, dapat kita sampaikan bahwa iman adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Iman menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim karena menjadi dasar dalam menjalankan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berdoa, serta mengamalkan akhlak yang mulia. Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita agar tetap istiqomah di jalannya dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.